Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ibu-ibu untuk datang ke sini hari ini. Perkenalkan, nama saya Bidan Inamati. Saya Bidan Kelurahan Sapaya. Pada kesempatan hari ini saya akan mengadakan penyuluhan tentang pentingnya ber-KB pada janin maupun ibu hamil atau prakonsepsi. Jadi ibu-ibu, pengertian KB itu mungkin ada yang sudah tahu di sini apa itu KB. Mungkin ibu ini yang sudah melahirkan atau yang baru mau menikah, bagaimana? Tahu apa itu KB? Kalau kita tidak tahu, saya jelaskan dulu nih. Jadi pengertian KB itu kepanjangannya keluarga berencana. Jadi adapun tujuan dari KB itu yaitu untuk merencanakan kehamilan ibu. Jadi, apa pentingnya pengetahuan tentang KB ini bagi calon pengantin, yaitu pada saat setelah menikah bisa diaplikasikan penggunaannya agar lebih dahulu diketahui jenis-jenis apa saja KB itu. Jadi, kemudian tujuan dari KB itu yang pertama merencanakan kehamilan, yang kedua menjarangkan kehamilan, yang ketiga itu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi ibu-ibu mungkin ada yang mengatakan bahwa KB itu diharamkan. Bagi kami petugas kesehatan, insya Allah KB itu tidak haram karena dia mencegah, bukan membunuh. Mencegah itu lebih baik daripada membunuh. Kalau mencegah itu yang belum jadi dicegah pertemuannya melalui alat kontrasepsi. Kalau membunuh itu yang sudah jadi, anak yang sudah jadi digugurkan. Itu namanya membunuh. Tapi ini mencegah. Tujuannya ini pemerintah itu mengatakan 2 anak cukup atau 2 anak lebih baik. Mengapa demikian? Karena pemerintah menginginkan kita anak itu, misalkan kita anak pertama lahir, kemudian kasih sayangnya itu tercukupi sampai usia minimal 2 tahun. Misalkan kalau rapat, misalkan belum cukup 1 tahun ada lagi, atau belum cukup 3 tahun ada lagi, kasih sayangnya itu akan terbagi. Jadi inilah gunanya alat kontrasepsi, pemakaian alat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau menunda kehamilan sampai ibu-ibu atau pasangan ibu siap untuk mempunyai anak lagi. Ini untuk mensejahterakan keluarga, agar lebih siap nantinya kalau mempunyai anak lagi. Tapi ibu-ibu bisa dilihat di sini apa-apa saja ini alat kontrasepsi. Ini ada macam-macam. Ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Jangka panjang itu ada namanya implan atau susu. Kemudian ada namanya IUD. Ini AKDR atau IUD. Ini AKDR atau IUD ini dipasang di dalam rahim ibu untuk jangka waktu 10 tahun. Namun ini bisa juga dibuka kalau ibu sewaktu-waktu ini punya anak lagi, misalkan 5 tahun kemudian punya anak, bisa dibuka. Atau 3 tahun bisa dibuka kembali. Ini tidak ada hormonnya. Tidak ada hormonnya, tidak berefek ke misalkan ada flek-flek atau nyeri kepala atau haid tidak teratur. Ini per bulan ini haidnya teratur, tidak mengganggu hubungan suami istri.
Kemudian ini disarankan bagi yang sudah mempunyai banyak anak. Misalkan dia misalkan sudah 5 atau lewat lagi 4 anaknya, bisa disarankan memakai IUD karena ini untuk jangka panjang. Ya, kemudian ibu-ibu yang mengalami sakit, misalnya sakit hipertensi, nah ibu-ibu disarankan untuk ini karena kalau hipertensi itu dia tidak cocok untuk yang hormonal. Ya. Ya. Bisa ibu-ibu ini bisa bawa pulang, baca-baca, perlihatkan di tetangga atau wanita tentang alat kontrasepsi. Ya. Jadi alat kontrasepsi itu bermacam-macam, tinggal ibu-ibu sendiri yang memilih. Nah, kami petugas kesehatan itu tidak memilihkan, tapi ibu sendiri yang memilih nanti apa yang cocok untuk ibu sesuai dengan kesehatan ibu-ibu. Apalagi yang calon pengantin itu misalkan dia ingin menunda kehamilannya atau dia di bawah umur, nah bisa menggunakan alat KB dulu sampai dia siap untuk menjadi seorang ibu. Nah, disinilah tujuannya kami memperkenalkan alat kontrasepsi. Ada pil, ada kondom. Nah, kondom itu untuk suami. Iya, itu jangka panjang, jangka pendek. Jadi bisa juga dikatakan sebagai alat kontrasepsi darurat jika istrinya belum ber-KB. Iya. Jadi sekarang itu dipersiapkan memang berapa jumlah anak yang diinginkan, jaraknya berapa tahun, dan semua yang kita gunakan alat kontrasepsi apapun itu kita harus bicarakan dulu ke suami. Jadi mengapa persetujuan suami perlu? Karena kita kan hidup bersama suami, berdampingan bersama suami. Nah, segala sesuatunya itu harus dibicarakan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tidak terjadi bentrok antara suami istri karena alasan pemakaian alat kontrasepsi. Ya, jadi ada solusinya semua. Kalau kita mau misalkan mendapat lagi penyuluhan atau konseling, datang lagi saja ke bidan sama suami Pak. Iya. Di sini ada mau bertanya lagi? Cacing bagaimana? Oke. Ya, jadi banyak sekali cara untuk menunda dulu kehamilan. Tidak dibilang yang dihamil kita ini di sini untuk menjaga keharmonisan keluarga. Ya. Agar keluarga itu bisa bahagia dan sejahtera. Ya, mempersiapkan anak dengan jumlah yang tidak terlalu banyak sesuai dengan kemampuan. Nah, kita juga tidak membatasi bahwa harus segini anak tak atau harus dua saja. Enggak, ini tergantung kemampuan tak. Iya, mau berapapun tapi atur jaraknya karena mempengaruhi kondisi kesehatan. Ya, 4 terlalu ibu-ibu terlalu banyak anak, terlalu sering, terlalu rapat dan terlalu mudah untuk hamil. Iya. Mungkin ibu-ibu mengerti jadi apa yang saya bilang? Iya. Ada bertanya? Ada yang mau bertanya? Iya, mungkin itu saja. Ibu-ibu terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu.